Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai analisis jaringan komunikasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Ahmad Mutahuda. Saya Yulhaninta Tasnima. Nama saya Irani Salsabila. Saya Anindya Mulia Praidika. Kenalkan, saya dari Natasha Indah Maming. Nama saya Chandra Yonggaratri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik utama dalam presentasi ini. Yang pertama adalah analisis jaringan komunikasi. Yang kedua adalah fokus analisis jaringan dalam audit komunikasi. Yang ketiga adalah tahapan pengumpulan data dalam analisis jaringan komunikasi. Yang keempat adalah langkah-langkah evaluasi analisis jaringan. Nah, yang terakhir adalah visualisasi jaringan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu analisis jaringan komunikasi. Materi ini berfokus pada analisis jaringan sebagai alat audit komunikasi. Analisis jaringan berbeda dari sebagian besar metode audit lainnya, karena fokus utamanya adalah pada hubungan antar karyawan, bukan pada pengalaman atau penilaian pribadi mereka. Analisis jaringan mencoba mengevaluasi kualitas komunikasi organisasi dengan menilai pola struktural dalam hubungan antar staf. Analisis jaringan telah menjadi alat penelitian penting dalam ilmu sosial, digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian, baik di dalam organisasi maupun di luarnya. Analisis jaringan termasuk dalam audit komunikasi untuk mengevaluasi fungsi jaringan formal dan informal dalam suatu organisasi. Melampaui persepsi individu karyawan, analisis jaringan dapat menjelaskan organisasi secara keseluruhan, hubungan khusus, dan posisi karyawan individu, subkelompok, maupun departemen. Penelitian analisis jaringan dalam audit komunikasi berfokus pada mengungkap pola komunikasi dalam suatu organisasi. Analisis jaringan menunjukkan jalur komunikasi mana yang ada dan mana yang tidak, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi dan mendiagnosis apapun blok informasi yang menghambat efektivitas komunikasi. Lucius dan Cornett pada tahun 1997 menjelaskan analisis jaringan dapat membantu menjelaskan fenomena dalam suatu organisasi. Terkait erat dengan ini, analisis jaringan juga dapat mengungkap peran komunikasi individu-individu tertentu dalam memainkan peran penting dalam penyebaran informasi, sedangkan yang lain agak terisolasi. Analisis jaringan juga dapat mengidentifikasikan subkelompok, baik kelompok fungsional ataupun kelompok informal. Karyawan dalam subkelompok ini memungkinkan memiliki sikap yang sama terhadap pekerjaan dan organisasi mereka. Bagaimana tercermin dalam konstruk seperti kepuasan kerja, kepuasan komunikasi, identifikasi organisasi, dan komitmen organisasi. Selanjutnya, dalam jaringan komunikasi, dalam audit komunikasi berfokus pada setidaknya 3 jenis komunikasi yang berbeda. Yang pertama adalah jaringan strategis, yaitu hubungan pertukaran informasi mengenai kebijakan organisasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah jaringan operasional, yaitu hubungan pertukaran informasi mengenai rutinitas kerja sehari-hari. Yang ketiga adalah jaringan pribadi, yaitu persahabatan dan interaksi pribadi dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Yaitu pengumpulan data untuk analisis jaringan. Jadi terdapat 4 teknik pengumpulan data yang sering digunakan untuk memetakan jaringan komunikasi. Yang pertama ada pertanyaan sosiometrik, yang kedua ada pengamatan atau observasi, yang ketiga ada teknik dunia kecil, dan yang keempat ada analisis arsip. Jadi yang pertama ada pertanyaan sosiometrik. Dalam pertanyaan sosiometrik, responden diminta untuk menunjukkan preferensi kontak mereka dengan anggota organisasi lainnya. Nah, dalam beberapa kasus, jaringan komunikasi dipetakan berdasarkan satu pertanyaan, seperti halnya dalam instrumen analisis jaringan Asosiasi Komunikasi Internasional atau ICA, di mana responden diminta untuk bereaksi terhadap pertanyaan. Selama hari kerja biasa, saya biasanya berkomunikasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dengan orang-orang berikut melalui saluran berikut. Dengan cara ini, responden menggambarkan hubungan pertukaran informasi di sekitar mereka. Hasilnya disebut dengan jaringan yang berpusat pada ego. Pertanyaan sosiometrik dapat mengambil banyak bentuk. Data dapat dikumpulkan melalui kuesioner atau selama sesi wawancara atau tatap muka melalui telepon.
Responden dapat diminta untuk dengan bebas mengingat semua kontak jaringan mereka atau mengisi daftar yang berisi nama semua rekan mereka. Skala jawaban yang berbeda dapat digunakan mulai dari menggambar garis hingga menjawab pada skala yang telah ditentukan terkait dengan frekuensi kontak, atau meminta responden menunjukkan seberapa sering mereka bertemu. Responden mungkin diminta untuk menyebutkan sejumlah kontak jaringan, misalnya maksimal 5, atau mereka mungkin diizinkan untuk menyebutkan sebanyak mungkin yang dapat mereka ingat. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pertanyaan sosiometrik sendiri. Jadi responden dapat memberikan jawaban yang diinginkan secara sosial ketika diminta menyebutkan nama kontak jaringan mereka. Nah, responden mungkin merasa terancam dan akibatnya menyebutkan kontak yang menurut mereka seharusnya mereka miliki, seperti yang ditunjukkan oleh badan organisasi formal daripada yang sebenarnya mereka miliki. Yang kedua, responden juga dapat menyebutkan lebih banyak kontak jaringan daripada yang sebenarnya mereka miliki untuk menampilkan diri mereka sebagai orang penting bagi organisasi. Selanjutnya ada kelebihan dari pertanyaan sosiometrik sendiri, yaitu pertanyaan sosiometrik secara efisiensi tekniknya menonjol karena pertanyaan sosiometrik relatif mudah untuk dikelola sehingga sejumlah besar responden biasanya dapat dimasukkan dalam penelitian ini. Akibatnya pertanyaan sosiometri sangat populer dan sering digunakan oleh peneliti jaringan. Ada pengamatan. Menurut Bayer dan Hobsbawm, pengamatan menjelaskan pengamatan sebagai metode yang sering digunakan dalam ilmu sosial, kebanyakan sebagai teknik penelitian kualitatif untuk mempelajari hal-hal seperti perilaku kelompok kecil, perilaku para ahli, atau proses kerja dalam suatu organisasi. Pengamatan juga digunakan sebagai teknik penelitian kuantitatif untuk mempelajari jaringan komunikasi dalam organisasi. Karena observasi padat karya dan biasanya memakan waktu, teknik ini banyak digunakan dalam pengaturan organisasi skala kecil atau untuk mempelajari aspek jaringan komunikasi. Kemudian, penelitian observasi dapat mengambil berbagai bentuk. Peneliti dapat berpartisipasi dalam proses kerja selama periode observasi atau pengamatan partisipatif, atau mereka dapat mengamati karyawan dari jarak jauh saat mereka melakukan tugas pekerjaan mereka. Kemudian, karyawan mungkin diberi tahu tentang tujuan dan ruang lingkup penelitian atau pengamatan terbuka, atau mereka mungkin tidak menyadari fakta bahwa mereka dan interaksinya sedang dipelajari atau pengamatan rahasia. Kadang-kadang peneliti diinstruksikan untuk mencatat setiap aspek dari interaksi yang mereka anggap penting, atau pengamatan yang tidak ditentukan. Ini dilengkapi juga dengan data lebih kualitatif, seperti sinyal nonverbal atau bahkan konten interaksi. Ketika jumlah interaksi yang diamati cukup, penelitian observasi dapat menjelaskan pola komunikatif dalam organisasi dan juga pada kelompok dan peran terkait komunikasi dalam organisasi. Peneliti mungkin misalnya mempelajari interaksi karyawan selama seminggu atau selama sejumlah kecil pertemuan, 2 atau sampai 5 pertemuan. Beberapa hari atau pertemuan ini belum tentu mewakili sejauh menyangkut validitas. Pada dasarnya, teknik dunia kecil berfokus pada sifat jalur komunikasi antar karyawan. Apakah ada hubungan langsung atau apakah mereka terhubung satu sama lain oleh salah satu atau lebih rekan kerja. Dengan demikian, teknik ini menyoroti tingkat pemisahan dan panjang jalur antara karyawan atau departemen. Teknik dunia kecil tampaknya sangat cocok untuk mengungkap peran terkait komunikasi dalam suatu organisasi, seperti bintang sosiometrik atau penjaga gerbang. Karyawan yang sering diminta untuk meneruskan pesan ke target, orang dapat dilihat sebagai pusat jaringan komunikasi atau bahkan penjaga gerbang dalam sistem komunikasi secara keseluruhan. Dengan menganalisis rute yang diambil folder menjadi jelas bagaimana fungsi sistem komunikasi nyata dan informal.
berbeda dengan komunikasi formal organisasi. Fitur unik dari teknik dunia kecil adalah kemampuannya untuk memetakan rute komunikasi dari bawah ke atas dalam organisasi. Misalnya, jumlah hubungan antar karyawan lini produksi dan manajemen puncak dapat dipelajari, menunjukkan seberapa efektif jalur komunikasi internal dan seberapa efektif karyawan dalam menemukan jalur mereka dalam organisasi. Selanjutnya yaitu kekurangan. Ada satu perhatian utama dengan keandalan teknologi dunia kecil. Masih belum jelas berapa banyak pesan yang perlu dimasukkan untuk menjamin hasil yang stabil dan dapat diandalkan tentang sistem komunikasi organisasi dan jaringan komunikasi tertentu yang diteliti. Ini berlaku untuk jumlah masalah perjaringan, serta jumlah folder permasalahan, dan jumlah orang target yang disertakan. Besar kemungkinan respon akan berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah masalah yang disampaikan kepada responden. Ada juga beberapa masalah dengan validitas teknik ini. Yang pertama yaitu tingkat respon bisa rendah. Selain itu, folder mungkin hilang dalam organisasi yang mengidentifikasikan adanya masalah komunikasi, tetapi tanpa memberikan data untuk mendiagnosis masalah tersebut. Responden mungkin juga lupa mengembalikan kuesioner terlampir pada folder, yang memuatnya lebih sulit untuk menganalisis rute yang dilalui informasi melalui organisasi. Dan terakhir, jika responden menganggap tugas tersebut sebagai semacam permainan, mereka mungkin menganggap masalah tersebut kurang serius. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu analisis arsip. Terakhir, untuk mempelajari hubungan komunikasi dalam organisasi adalah analisis data arsip. Ada 3 jenis data arsip dapat berfungsi sebagai input untuk analisis jaringan. Yang pertama ada catatan surat internal, catatan telepon, dan pertukaran email. Kekurangannya ada 3, yaitu metode ini dibatasi untuk beberapa jenis komunikasi termediasi tertentu. Komunikasi dalam situasi tatap muka diabaikan. Yang kedua, ada data dapat dikumpulkan secara diam-diam. Selanjutnya itu ada analisis data jaringan. Itu ada 3 langkah ini dapat membantu kami mengevaluasi data jaringan yang membantu menggambarkan hubungan dan pola hubungan antar anggota jaringan. Yang pertama itu ada ukuran yang menggambarkan hubungan antara tindakan dalam jaringan. Terus kedua ada langkah-langkah yang menggambarkan posisi masing-masing karyawan dalam jaringan. Terus ketiga ada juga langkah-langkah yang menggambarkan keseluruhan jaringan. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai visualisasi jaringan. Jadi, cara lain untuk menganalisis data jaringan adalah dengan memvisualisasikan kerja jaringan komunikasi. Unison adalah program yang relatif mudah digunakan di mana matriks aktor demi aktor dapat dibangun yang mencerminkan hubungan karyawan satu dengan yang lain. Program menghitung ukuran jaringan yang paling penting dan memvisualisasikan hubungan komunikasi yang dimiliki karyawan satu sama lain menggunakan NetDraw atau paket visualisasi jaringan yang disertakan dengan Unison. Lalu selanjutnya ini adalah contoh kasus jaringan komunikasi hubungan antara karyawan sekolah besar. Jadi gambar ini menunjukkan hasil studi jaringan aktual yang kami lakukan. Angka tersebut mewakili keseluruhan jaringan komunikasi hubungan antara karyawan sekolah besar, yaitu ada guru, manajer, anggota staf. Itu satu baris panah yang menunjukkan ke satu arah mewakili komunikasi karyawan tertentu dengan rekan kerja lainnya secara teratur. Ketika garis itu timbal balik, panah menunjuk kedua arah, itu artinya kedua karyawan tersebut mengaku telah melakukan kontak satu sama lain secara teratur selama setahun terakhir. Ketika kita melihat jaringan ini, salah satu hal pertama yang menonjol adalah posisi yang terpisah dari salah satu situs sekolah ini. Jelas terpisah dari lokasi yang lain. Banyak guru dan anggota staf di situs ini memiliki sedikit atau ada kontak sama sekali dengan karyawan di situs lain. Hanya pengelola situs terpisah SM3 dan MM5 serta satu guru TC
H3 yang menunjukkan tinggi hubungan yang kuat dengan anggota organisasi di situs yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 8 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.